Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasida sebagai tutor matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri. Di video kali ini kita masih akan belajar tentang aturan pencacahan, namun subjek tentang permutasi dan kombinasi yang merupakan materi matematika untuk kelas 12 atau setara dengan paket C di semester genap. Kita bahas dulu yang permutasi. Permutasi adalah pola pengambilan yang memperhatikan urutan. Ini perlu digarisbawahi ya, kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Permutasi bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan jabatan, kedudukan, ataupun tingkatan. Pokoknya yang berhubungan dengan urutan ya harus berurut, maka menggunakan aturan permutasi. Ada 3 jenis permutasi. Yang pertama, permutasi K unsur dari N unsur PNK. Maka rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurangi K difaktorialkan. Kemudian ada permutasi dari beberapa unsur yang sama. Untuk mencarinya adalah N faktorial dibagi unsur yang sama, yakni N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, sampai NK faktorial. Dan terakhir permutasi siklis, PN siklis, caranya tinggal N dikurangi 1 kemudian difaktorialkan. Ini yang tanda seru ini disebutnya faktorial ya warga belajar. Dimana faktorial ini merupakan hasil perkalian semua bilangan positif dari 1 sampai dengan N. Contoh pertama. Dalam suatu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 calon yang memenuhi kriteria. Berapa banyak susunan pengurus yang mungkin dari calon tersebut? Ini menggunakan aturan permutasi yang pertama. PNK. Ya. Jumlahnya ada 8 calon, sedangkan yang dibutuhkan hanya 3 posisi, ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka dari 8 diambil 3. Permutasi 8, 3. N faktorial berarti 8 faktorial per M dikurangi K. 8 dikurangi 3 difaktorialkan. 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3, 5 difaktorialkan. 8 faktorial kita uraikan menjadi 8 kali 7 kali 6 dikali 5 faktorial. Kita cukup stop sampai 5 faktorial karena bisa habis dibagi dengan yang bawah. Ini hasilnya bakal 1 supaya tidak terlalu panjang penghitungannya. 5 faktorial dibagi 5 faktorial ini habis dibagi hasilnya 1, maka sisa 8 dikali 7 dikali 6 hasilnya adalah 336. Jadi susunan pengurus yang mungkin dari calon tersebut sebanyak 336 susunan. Contoh kedua, terdapat 3 kelereng merah, 2 kelereng biru, dan 1 kelereng putih yang sama jenis dan ukurannya. Berapakah cara kelereng-kelereng tersebut dapat disusun berdampingan? Nah, karena kelereng tersebut memiliki jenis dan ukuran yang sama, maka permasalahan ini termasuk permutasi dari unsur yang sejenis, dari permutasi yang kedua. Yang susunan kelerengnya itu kan semuanya ada 6. Nah, di sini terdiri dari 3 kelereng merah, berarti 3 faktorial, dibagi 2 kelereng biru, 2 faktorial, dikali 1 kelereng putih, 1 faktorial. Kita uraikan 6 faktorial itu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial, dibagi 3 faktorial dikali 2 dikali 1 dikali 1. Sini kenapa 3 faktorial tidak diuraikan? Karena bisa habis dibagi dengan yang atas. Hasilnya dibagi 1 kan? Maka mempermudah penghitungan kita. 6 dikali 5 dikali 4 hasilnya 120, dibagi 2 dikali 1 adalah 2. Jadi 120 dibagi 2 hasilnya adalah 60. Jadi kelereng-kelereng tersebut dapat disusun berdampingan sebanyak 60 cara. Contoh ketiga, berapa banyak cara 6 orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar? Nah, kalau udah ada istilah mengelilingi kemudian atau meja bundar, maka ini menggunakan permutasi siklis. Rumusnya tinggal N dikurangi 1. N-nya jumlah totalnya ada 6 dikurangi 1 maka 5 faktorial. Hasil dari 5 faktorial adalah 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 120. Jadi 6 orang dapat duduk mengelilingi sebuah meja bundar sebanyak 120 cara.
Kemudian yang kedua adalah kombinasi. Teman yang permutasi adalah kombinasi. Kalau kombinasi adalah pencacahan yang tidak memperhatikan urutan objek-objeknya, jadi sebalik dengan permutasi. Jika suatu himpunan dengan n buah anggota atau objek akan disusun R objek tanpa memperhatikan urutannya, maka banyaknya susunan tersebut dapat dirumuskan NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R difaktorialkan. Ini rumus kombinasi. Bedanya dengan permutasi ini. Kalau kombinasi dikalikan lagi dengan R atau K-nya. Contoh soal, sebuah tempat pelatihan bahasa Arab akan memilih 4 dari 7 peserta. Kita garis bawahi 4 dari 7 peserta untuk berpartisipasi dalam debat bahasa Arab. Terdapat berapa cara yang bisa digunakan oleh pihak pelatih bahasa Arab untuk memilih peserta tersebut? Maka kita bisa menggunakan aturan kombinasi karena ini tidak memperhatikan urutannya. Maka rumusnya NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R difaktorialkan. N-nya 7, C4. Jadi dari 7 diambil 4. 7 faktorial N dibagi R-nya 4 faktorial dikali 7 dikurangi 4 difaktorialkan. Kita uraikan 7 faktorial. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Kemudian dibagi 4 faktorial dikali 7 dikurangi 4 itu 3 faktorial berarti. Yang 4 faktorial ini bisa habis dibagi. Jadi mempermudah perhitungan kita. Tinggal kalikan yang atas, 7 dikali 6 dikali 5 hasilnya 210 dibagi dengan 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6. Maka 210 dibagi 6 hasilnya adalah 35. Nah, jadi pihak pelatihan bahasa Arab ini dapat memilih peserta debat dengan 35 cara. Untuk soal kedua, dari 20 orang anggota klub matematik SMAN Garuda yang terdiri dari 10 pria dan 10 wanita akan dipilih tim yang terdiri dari 4 pria dan 2 wanita untuk mengikuti Olimpiade Matematika mewakili sekolah mereka. Tentukanlah banyaknya cara pemilihan. Di sini kasusnya ada 2, yakni pria dan wanita. Kita cari dulu kombinasi untuk yang pria. Dari 10 diambil 4. Ya, 4 pria. 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. 6 faktorial dari mana? Dari 10 dikurangi 4 ya warga belajar. Kemudian diuraikan 10 faktorial sampai 6 faktorial. Ini bisa habis bagi dengan yang bawah. Habis dibagi. Maka hasilnya adalah 210. Sedangkan yang wanita adalah dari 10 diambil 2. 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial. 8 faktorial dari mana? Dari 10 dikurangi 2. Kita uraikan yang 8 faktorial ini habis dibagi, maka hasilnya adalah 45. Jadi banyaknya cara pemilihan tersebut karena ini gabungan, maka kita kalikan 210 dikali 45 hasilnya 9.450 cara. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang permutasi dan kombinasi. Silahkan warga belajar pahami lebih dalam lagi. Jangan lupa kerjakan penilaian di kelas daringnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.